Tanpa Marc Marquez, Ducati mulai keteteran hadapi Aprilia dan murid Rossi di MotoGP 2025. Musim MotoGP 2025 tampaknya menjadi titik balik besar dalam persaingan antar pabrikan. Jika dalam beberapa musim terakhir Ducati selalu tampak dominan, kini kondisinya mulai goyah. Absennya Marc Marquez dalam 2 seri terakhir membuat tim-tim Ducati seperti kehilangan taring, terlebih saat berhadapan dengan kebangkitan luar biasa dari Aprilia di MotoGP Australia 2025 di sirkuit Phillip Island. Dalam 2 balapan, sprint dan race utama, Aprilia benar-benar menunjukkan tajinya. Marco Bezzecchi, yang kini memperkuat Aprilia Racing, tampil impresif dengan kemenangan pada sprint race dan finish ketiga dalam balapan utama, meski dijatuhi 2 long lap penalti akibat insiden dengan Marc Marquez di Mandalika. Sementara itu, pembalap satelit Aprilia dari tim Trackhouse, Raul Fernandez, berhasil mencatat kemenangan bersejarah dengan menguasai balapan utama sepanjang 27 lap. Dominasi ini jelas menjadi tamparan keras bagi Ducati. Pada sprint race, tak satu pun pembalap Ducati yang mampu finish di 3 besar, sesuatu yang sangat jarang terjadi dalam beberapa musim terakhir. Padahal, Ducati selama ini dikenal memiliki motor paling cepat di lintasan lurus dan paling stabil di tikungan cepat seperti Phillip Island. Pada balapan utama, sebenarnya Ducati sempat berada di jalur untuk menempatkan 2 pembalap di podium. Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 tampil solid, sementara Alex Marquez dari BK8 Gresini Racing juga sempat menempati posisi ketiga. Namun, 2 lap menjelang finish, Marco Bezzecchi, murid Valentino Rossi, berhasil menyalip Alex dan mengamankan podium ketiga, menambah luka bagi kubu Ducati yang sudah frustrasi sejak sprint race. Kini, banyak pengamat menilai bahwa absennya Marc Marquez dari tim pabrikan Ducati memberi efek besar. Marquez selama ini dikenal sebagai pembalap yang mampu menutup kelemahan motor dengan gaya agresifnya. Tanpanya, Ducati terlihat kehilangan sosok yang bisa mengatur ritme dan menjaga tekanan terhadap rival-rivalnya di lintasan. Sementara itu, Aprilia justru semakin percaya diri. Keberhasilan Bezzecchi dan Fernandez menjadi sinyal bahwa motor Aprilia RSGP 2025 sudah berada di level yang sama, bahkan lebih baik dalam kondisi tertentu, dibanding Desmosedici GP25 milik Ducati. Ditambah lagi, adaptasi cepat Bezzecchi yang baru pindah dari Ducati ke Aprilia menunjukkan bahwa proyek pengembangan pabrikan asal Noale itu berjalan di jalur yang tepat. Keberhasilan Bezzecchi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi Akademi VR46 milik Valentino Rossi. Murid-murid The Doctor kini menjadi ancaman nyata bagi pabrikan besar seperti Ducati dan Honda. Dalam beberapa kesempatan, Rossi bahkan sempat menyebut bahwa Bezzecchi dan Di Giannantonio adalah 2 pembalap yang memiliki mental juara dan mampu membawa MotoGP ke era baru yang lebih kompetitif. Dengan performa menanjak Aprilia dan belum stabilnya Ducati tanpa Marc Marquez, sisa musim 2025 diyakini akan semakin panas. Ducati tentu harus bekerja keras untuk mengembalikan dominasinya, sementara Aprilia tampaknya siap melanjutkan kejutan-kejutan spektakuler di seri-seri berikutnya. Nasib Veda Ega Pratama pasca Misano. Pilihan kritis antara kesetiaan Honda atau masa depan gemilang. Bersama KTM, segala perjuangan Veda Ega Pratama di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 akan mencapai klimaksnya pada the 13th to the 14th of September di Circuit Misano, Italia. Balapan terakhir ini bukan hanya penentu gelar juara, tetapi juga pintu gerbang yang akan membuka jalan bagi pembalap muda Indonesia tersebut menuju kelas dunia Moto3. Namun, di balik peluang emas itu, tersembunyi sebuah keputusan kritis yang akan menentukan masa depannya. Tetap setia naik kelas dengan Honda atau bergabung dengan rivalnya, KTM, yang menawarkan paket lebih kompetitif. Dilema besar menuju kelas dunia. Syarat untuk naik ke Moto3 sudah jelas. Veda harus finish di 3 besar klasemen akhir Rookies Cup. Dengan posisinya saat ini di peringkat kedua dengan 170 poin. Hanya terpot 21 poin dari pemuncak klasemen Brian Uriarty 191 poin dan unggul 5 poin dari Hakim Danish di posisi ketiga 165 poin. Peluang itu sangat nyata. Namun, pertanyaan besarnya adalah melalui jalur mana? Astra Honda Racing Team, AHRT jelas memiliki hak pertama sebagai binaannya. Namun, performa motor Honda di Moto3 musim ini sangat memprihatinkan. Fakta berbicara, 8 besar klasemen, sementara Moto3 2025 didominasi penuh oleh pembalap yang menggunakan motor KTM, Honda,
bahkan kesulitan menembus posisi 10 besar secara konsisten. Memaksakan Veda naik kelas dengan paket yang tidak kompetitif bisa menjadi bumerang bagi karier mudanya. Disinilah dilema etis dan strategis muncul. Apakah AHRT akan memprioritaskan kebanggaan memiliki pembalap Indonesia di timnya, atau berbesar hati melepasnya ke tim Eropa seperti KTM, yang jelas-jelas mampu memberikan motor lebih kompetitif untuk berkembang? Keputusan ini akan menunjukkan apakah AHRT benar-benar berkomitmen untuk mencetak pembalap dunia, atau hanya sekadar memenuhi kewajiban program pembinaan. Persiapan menuju Misano dengan strategi ala Marquez. Menghadapi laga penentu di Misano, Veda Ega Pratama menyiapkan segalanya dengan matang. Ia tak hanya mengandalkan kecepatan alamiahnya, tetapi juga strategi mental yang dipelajarinya langsung dari juara dunia 8 kali, Marc Marquez. Pertemuan mereka usai kemenangan Veda di Asian Talent Cup 2023 menjadi bekal berharga. Marquez membagikan tips berharga tentang mengelola tekanan, terutama di momen-momen kritis seperti starting grid. Aku mencoba untuk diam dan fokus sepenuhnya pada motor saya. Itu membantu saya tetap pada titik yang benar. Nasihat Marquez kala itu. Nasihat itu kini dipraktikkan Veda di Misano, yang dikenal dengan atmosfer tekanan tinggi. Kemampuan mengelola emosi dan fokus akan menjadi penentu. Veda menyadari bahwa perburuan gelar melawan Yuriarti dan Danish bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga ketahanan mental di lap-lap akhir. 2 skenario untuk satu masa depan. Pasca Misano, 2 skenario besar menunggu Veda. Skenario pertama, AHRT memutuskan membawanya ke Moto3 dengan motor Honda. Ini adalah jalan yang penuh risiko. Veda mungkin akan menghabiskan 1 atau 2 musim awal hanya untuk beradaptasi dengan motor yang secara performa tertinggal. Sebuah proses yang bisa mematahkan moral bahkan pembalap paling berbakat sekalipun. Skenario kedua, AHRT berbesar hati dan mendukungnya bergabung dengan tim KTM. Ini adalah jalan yang secara sportif lebih menjanjikan. Lingkungan yang kompetitif dan motor yang mampu bersaing di puncak akan memungkinkan Veda menunjukkan potensi sebenarnya sejak musim pertamanya. Keputusan ini bukan hanya tentang Veda Ega Pratama. Ini adalah ujian bagi seluruh ekosistem balap Indonesia. Apakah kita mampu berpikir jangka panjang dan berkorban untuk menciptakan pembalap dunia yang sesungguhnya, atau terjebak dalam kebanggaan sempit yang justru menghambat potensi anak bangsa? Masa depan Veda dan mungkin juga harapan balap Indonesia di kancah global tergantung pada pilihan yang diambil di luar lintasan setelah bendera finish dikibarkan di Misano.